industri memang turun, Bu. Kebanyakan itu di-trigger oleh produk-produk investasi. Yang memang kita lihat dari akhir tahun kemarin di 2019 sampai sekarang, memang kita lihat bahwa penurunan dari investasi ini terus mendapatkan tekanan-tekanan, sehingga akhirnya memang mengakibatkan kepada pendapatan premi yang terus menurun. Nah, sedangkan di financial jaga diri, kita fokus kepada produk-produk tradisional berbasis risiko murni. Oleh karena itu dari pertumbuhan di semester pertama dari 2020 kita masih membukukan pertumbuhan yang sangat positif 12,6%. Jadi kita tidak terlihat impact yang signifikan di first half 2020 karena tadi kami fokus di produk-produk risiko murni. Kurang lebih begitu, Bu. Itu untuk first half, tapi hingga di akhir September ini sudah seperti apa? Oke. Dari pertumbuhan premi sendiri terus menaik, tapi memang dari penjualan kita melihat ada sedikit pressure. Kenapa? Karena kebanyakan yang kita melihat dari daya belinya yang cenderung menurun. Demand tetap tinggi, tapi daya beli yang cenderung menurun. Kita melihat terakhir dari billing cycle dan dari proses pembilingan ini kita melihat ada sedikit tekanan terhadap success billing. Nah, tapi dari secara appetite dari market untuk membeli produk dan lain sebagainya kita masih ngelihat masih sangat positif. Masih sangat positif. Boleh di-share sedikit angkanya? Oke, jadi kita dari sejak Juli, Agustus, September kita masih membukukan setiap hari itu pembukuan premi baru sekitar 200 sampai 300 juta dari telemarketing atau dari kanal distribusi digital marketing kami, Bu. Jadi untuk itu kita masih tetap positif sih, Bu, masih dalam sesuai dengan trennya, Bu. Masih sesuai dengan tren ya. Lalu apa evaluasi komposisi kontribusi bisnis asuransi perseroan? Jadi kami tadi fokusnya di risk based produk. Jadi kita menawarkan produk-produk yang memang asuransi murni. Jadi kita dan cara strategi kami menjual itu kita mengemas produk kami ini dengan lifestyle benefit. Jadi bukan hanya sekedar menjual asuransinya, tapi ada juga manfaat hidup lainnya. Seperti bisa berkonsultasi dengan dokter secara online yang kita berikan, apalagi di saat pandemi ini banyak sekali demand tersebut. Terus kita juga memberikan beberapa diskon baik untuk delivery food dan lain sebagainya, sehingga beli produk asuransi itu tidak melulu hanya membeli produk risiko, tapi juga ada beberapa unsur-unsur lifestyle yang kita masukkan ke dalam produk. Ini yang membuat produk asuransi menjadi lebih diminati. Karena seperti yang kita tahu, kebanyakan produk asuransi ini masih dijual, bukan dibeli. Nah, sedangkan karena kami fokus di digital marketing, jadi kita memberikan juga unsur-unsur lifestyle benefit yang membuat orang menjadi mau membeli. Kurang lebih seperti itu, Bu. Apakah dengan peningkatan penetrasi digital ini menjadi signifikan begitu pertumbuhannya untuk jaga diri? Betul, karena dengan di tengahnya sulitnya untuk kita bisa bertatap muka untuk menjual asuransi. Nah, dengan kita melalui digital, kita memberikan pilihan, jadi orang juga bisa memilih produk sesuai dengan kebutuhan mereka. Baik itu ada yang per 3 jam, ada yang per 6 jam, 12 jam. Juga ada produk yang mereka bisa pilih, mau ada rawat inapnya saja, mau ada rawat inap dengan jiwa, mau ada rawat inap dengan santunan pembedahan, itu mereka bisa sesuaikan dengan budget, sesuai dengan budget dan kebutuhan mereka.